Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan nikmat sehat, bisa sholat berjamaah di tempat mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajah baru stok lama. Ya, alhamdulillah masih kita temukan lagi. Karena dari tahun 2006 saya diminta untuk mengajar di Mercubuana, Yogyakarta, dan tahun 2020 kemarin, tepatnya 5 Oktober, dianugerahi sebagai guru besar di Universitas Mercubuana di Fakultas Ekonomi Syariah, dan sekarang masih mengajar di Mercubuana Jogja di ITS Surabaya. Kemarin Pak Haji Samlani menelpon saya, itu saya baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta karena ngawal istri di Makkah kemarin. Subhanallah, luar biasa, tarawih itu sampai di halaman Masjid Darut Taufik. Jadi jalan itu penuh, luar biasa, lebih dari haji. Ini fenomena yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, karena Pak Haji ngebel saya tanya materinya atau temanya apa Pak Haji, terserah, yang ringan-ringan sajalah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Berdirinya Islam atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat, atau yang kita kenal dengan syahadatain. Tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad penyampai risalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji man istata'a, barang siapa yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Dari 5 perkara itu, andai kata kita kaya, harta kita melimpah, tidak berangkat haji, kita tidak disebut kafir. Harta kita melimpah, kita tidak menunaikan zakat, kita tidak diberi label kafir. Dan bahkan di bulan Ramadan, andai kata kita tidak puasa pun, kita tidak disebut kafir. Tapi manakala kita mengaku muslim tapi tidak salat, jatuh merek pada kita sebagai kafir. Sabda Rasulullah, al-hadu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara.
sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka minhum non-muslim adalah sholat. Jadi penentu kita muslim atau bukan itu sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat faqad kafara, sungguh telah kafir dia. Jangan dipelintir ini. Ketika kita disebut kafir itu ukurannya kapan, seperti apa? Sebab ulama selisih pendapat. Yang pertama, ketika seseorang sudah bersyahadat, maka dia disebut muslim. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bersyahadat itu baru memasuki gerbang Islam, belum menjalankan syariat, maka dia disebut muslim secara mutlak apabila sudah menunaikan salat. Maka pendapat yang kedua inilah yang bisa menggarisbawahi seseorang itu disebut muslim atau bukan muslim, di mana dia sholat atau tidak. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan perintah Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 31, Faqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dirikan sholat, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Jadi ukuran musyrik tidak musyrik menurut Ar-Rum ini terletak sholat atau tidaknya kita. Sholat merupakan amalan penting dalam Islam. Pertama, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamati shalah. Pekerjaan amalan pertama kelak yang akan dipertimbangkan, diperhitungkan pada yaumil mahsyar, salat. Salat atau tidaknya kita itu merupakan barometer. Yang kedua, kenapa salat merupakan amalan penting dalam Islam? Sebab Al-Quran mengatakan, utlu ma auhayna ilaika minal kitabi wa aqim sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sholat adalah ibadah yang perintahnya tidak melalui atau tidak diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Salat perintahnya diterima langsung oleh Rasulullah ketika peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha. Sehingga dalam salat berbeda dengan kaidah atau kaifiyat ibadah yang lain. Salat sudah terukur dan ditentukan waktunya. Bahkan redaksinya pun kita tidak boleh mengganti, menambah atau mengurangi. Sebab salat perintahnya diterima langsung, baik ketentuan cara maupun redaksinya oleh Rasulullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa langsung.
Uraian tadi memunculkan pertanyaan, kalau sholat merupakan ibadah mutlak, kalau sholat redaksinya diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, pertanyaannya, kenapa bangsa ini hampir 200 juta penduduknya mayoritas muslim, kenapa yang di pasar pedagang masih mencurangi timbangan, padahal KTP-nya Islam, sesekali mereka juga kadang sholat, padahal Al-Quran sudah mengingatkan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang menimbang, curang mengukur. Kenapa pula yang ditayangkan televisi menggunakan rompinya oren ditangkap oleh KPK mayoritas muslim dan mereka sholat? Di mana salahnya? Kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, harusnya Indonesia tidak perlu membangun gedung merah putih, gedung KPK tidak perlu, karena sudah ada pengawasan yang melekat, malaikat ratib dan atid. Pertanyaan, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kenapa suami istri masih ribut berantem yang tidak kubuh, kata orang Tangerang, padahal dua-duanya sholat dan rajin ke masjid? Kenapa perbuatan mungkarnya masih muncul, saling tuduh menuduh? Bagaimana, Bu? Dibuka soalnya hordengnya, jadi saya nanya Ibu. Kalau ditutup saya tidak berani karena takutnya tidak ada orang di sana. Ini muncul pertanyaan kenapa? Maka barangkali bisa dijawab, perbuatan keji dan mungkar masih berjalan padahal dia sholat, bisa jadi dia sholat hanya sekadar memenuhi kewajiban, gugur rukun Islam kalau dia sholat. Sebaliknya kalau dia tidak sholat maka disebut kafir. Atau bisa jadi dia sholat tapi tidak tahu apa yang dibaca. Apa, Bu, yang dibaca artinya? Ini kemungkinan terbesar ini barangkali. Dia sholat tapi tidak ngerti apa arti yang dibaca. Padahal dalam sholat itu doanya luar biasa. Coba, ketika kita sujud, kemudian duduk, Rabbil firli, ya Rabb yang maha pengatur, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, warfa'ni, angkat derajatku, wajburni, tutuplah aibku. Bayangkan itu. Bapak percaya ke saya kan karena tidak tahu aib saya. Kalau tahu aib saya, boro-boro Pak Haji Sangani mau nelpon saya. Begitu kan? Kenapa? Karena kita tiap sholat minta kepada Allah agar Allah menutup aib kita. Kita minta diangkat derajatnya. Jadi wajburni itu Allah kita minta untuk menutup aib kita, supaya teman kita bisa baik dengan kita, tidak mencemooh dan mencibir kita.
warzuqni, ya Allah limpahkanlah rezeki untukku, warfa'ni, sehatkan aku. Kurang apa? Di dunia itu kan cuma rumusnya sehat, nikmat yang luar biasa. Sehat, dikasih sayangi Allah, diberi rezeki, sudah luar biasa itu. Sehat tidak punya rezeki ya bingung. Apalagi ini ibu-ibu protes enggak nih ke bapak harga beras naik terus ini. Ya. Sebelum Ramadan beras sekilo masih 12.000. Begitu mau zakat fitrah sudah 18.000. Bingung juga ini mikir. Keluarganya 12. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan kemungkinan yang paling berat, nih kemungkinan yang paling berat, kenapa sholat dia sholat tapi mungkar jalan terus? Dia tidak mengerti kalau dalam sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah Sang Khalik. Tidak sadar kalau kita itu sedang berhadapan dengan Allah, maka sholatnya ya tidak sholat karena kita tidak merasa sedang berhadapan dengan Allah. Padahal ketika takbiratul ihram, ada yang baca Allahu Akbar takbirat dan seterusnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabb, semata-mata untuk Allah. Itu ngomong misalnya, ngomong itu yang diajak ngomong siapa? Apa tembok? Lebih parah lagi kalau di pelataran Ka'bah yang diajak ngomong siapa? Batu. Alhamdulillah. Kita sedang komunikasi dengan Allah. Kalaupun kita tidak merasa berhadapan dengan Allah, kita harus mengerti bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Nabi. Takwa itu di mana saja kamu berada. Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita sholat tapi tidak tersambung bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah, ya hampa sholat kita. Bagaimana menghadirkan khusyuk? Menghadirkan khusyuk itu yang pertama tingkatnya kita mengerti apa yang kita baca. Ya, kalaupun tidak hafal surat-surat panjang, minimal Al-Fatihah ngerti dan bacanya benar. Baca surat Al-Quran, karena Al-Quran di Indonesia ini menggunakan Imam Hafiz. Imam Hafiz itu ada dua torik, atau torik Satibiyah atau torik Thayyibatun Nasr, tergantung mau mana bacanya, terserah, tapi Hafiz pakai Hafiz. Sebab kalau pakai kolun kan tidak ada short di sana, adanya ziratal ladzi itu. Jadi orang Maroko, Sundan tidak bisa ngomong short. Short itu pangkal lidah ada di pangkal gigi bawah, short. Tidak boleh manyun karena short bukan ismam. Tapi orang Maroko, orang Sudan tidak bisa ngomong ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau qalut ziratal ladzina an'amta 'alaihim, nanti kita berhadapan dengan imam begitu nyalain imam. Yang salah imamnya apa kita yang kurang ilmu? Al-Fatihah, Rasul memberikan contoh 4 cara membaca. Ada basmalahnya jahar. Kalau basmalahnya jahar, karena Fatihah itu ashabatul masani, 7 ayat yang diulang, jangan sampai menjadi 8 kali tarik nafas. Ya harus 7. Kalau contoh basmalahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pengek jangan jadi imam pakai ini. Pasti 8 kali tarik nafas. Padahal Rasul mengatakan Al-Fatihah itu as-sabatu masani, 7 ayat. Yang kedua, Rasul mengajarkan baca Fatihah dengan basmalahnya sir. Ini jadi imam basmalahnya sir, tapi mic-nya dideketin. Itu menjahar tetap. Jauhkan sih. Jadi hanya yang mendengar diri sendiri atau sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, sama sekali basmalahnya tidak dijawab, dia dibaca langsung Alhamdulillahi rabbil alamin sama 7. Nah, basmalah yang tidak dibaca itu dilakukan oleh mazhab Imam Malik, penganutnya rata-rata Maroko dan Sudan. Kalau basmalahnya jahar itu dianut oleh Imam Syafi'i, penganutnya Indonesia, Malaysia, Brunei dan Mesir. Mazhab Hanafi basmalahnya sir. Pakistan, Arab Saudi, Dubai dan sekitarnya itu menggunakan sir. Yang keempat, rakaat pertama basmalahnya jahar, rakaat kedua basmalahnya sir. Jadi Nabi memberikan contoh 4, terserah kita mau pakai yang mana, tapi itu ada contoh Nabi SAW. Supaya nanti tidak menyalahkan atau basmalahnya nggak dibaca, atau Muhammadiyah itu bukan Muhammadiyah. Saya jadi ingat 2 tahun lalu saya ngajak jamaah pas di depan Ka'bah sholat maghrib, di belakang begitu selesai sholat ibu-ibu nanya, Ustaz tadi imamnya Muhammadiyah ya? Saya bilang iya, Muhammadiyah cabang Makkah. Jadi rupanya ibu itu mengerti kalau di sini tidak pakai basmalah itu pasti orang Muhammadiyah. Ya, saya masa mau berdebat dengan emak-emak, ya saya bilang saja Muhammadiyah cabang Makkah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memahami kata per kata dalam sholat itu jauh lebih penting daripada kita mengingat berapa banyak surat yang akan kita baca. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah pernah sahabat itu sholat Isya membaca surat Al-Furqan, Tabarak dan seterusnya begitu. Ada yang protes, dilaporkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, apa kamu mau membuat fitnah? Maka disunahkan bagi imam itu istawu a'tadilu, sufufakum itu nengok ke belakang, melihat jamaahnya itu ada yang sepuh atau tidak, ada yang sakit atau tidak. Itu imam supaya ngerti, jadi ngukur nanti baca suratnya apa. Ini mentang-mentang imamnya hafiz 30 juz ya, ini diprotes akhirnya. Kejadian pertama. Kejadian kedua, ada imam yang dilaporkan kepada Nabi karena setiap surat itu bacanya surat Al-Ikhlas. Kalau di sini kan Wadduha Al-Ikhlas gitu ya, Wal Asri Al-Ikhlas. Dia enggak, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Hampir setiap hari dilaporkan kepada Nabi. Apa betul? Ya saya. Kenapa? Karena saya mengakui keesaan Allah, ketahui dan Allah, maka saya senang dengan surat itu. Nabi diam saja, nggak bilang apa-apa lagi.
Jadi ada dua pilihan, silahkan kamu pilih yang mana. Tapi kalau sholat sendiri, tahajud di rumah, silahkanlah rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua ya Ali Imran, nggak apa-apa. Ini dibalik, begitu sholat sendiri Al-Ikhlas, begitu jadi imam Wadduha ya. Nah, untuk sholat subuh itu memang berbeda dengan sholat-sholat waktu lain. Kenapa sholat subuh tidak bisa dijamak dan tidak boleh dikosor? Kata Nabi, karena sholat subuh itu ada bacaan yang panjang. Kalau tadi imamnya masih bacaannya pendek, biasanya wal fajri tadi imamnya baca. Kok enggak, tadi saya tunggu wal fajrinya enggak muncul ya, atau anabba. Jadi alasan subuh kenapa baca panjang itu memang diperintah Nabi, karena Rasulullah mengatakan kenapa sholat subuh itu tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikosor, karena ada bacaan yang panjang. Jadi jangan dibalik-balik. Ini begitu sholat subuh, imamnya siapa? Wah, bacaannya anabba, pegel kaki saya gitu. Dan saya belum melihat di Al-Hikmah ini berdiri bangku lipat atau kursi lipat. Harusnya ada ya, di luar ya, harus ada. Alhamdulillah kalau ada. Jadi supaya jamaah ngerti melihat imam makmum siapa nih, oh bacanya Al-Baqarah, siapin bangkunya, begitu maksudnya ya. Lihat imamnya siapa, akan disiapkan bangkunya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya ada orang sholat tapi justru Al-Quran mengatakan celaka. Wailul lil musallin, yang sholat celaka, bagaimana yang tidak sholat? Maka baca ayatnya jangan diketeng. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kecelakaan bagi orang yang sholat karena dia lalai. Para mufasir, para penafsir ayat ini, yang pertama menyatakan lalai bisa lalai dalam bacaan sholatnya, yang sebagaimana tadi saya sampaikan, nggak ngerti sama sekali. Jadi nggak beda dengan cucu saya yang mungkin sekolah juga belum, nyanyi sekolah gitu kan, tidaknya nyanyi apa nak? Pokoknya joget-joget saja karena dia dengar mungkin begitu. Nah, jangan sampai seperti itu kita terlibat di dalam masalah sholat. Kita baca tapi nggak ngerti. Kita harus upaya mengerti apa yang kita baca. Yang kedua, bisa jadi lalai di luar sholat atau setelah sholat. Ketika kita sudah tasyahud akhir, kemudian kita salam, assalamualaikum, tengok kanan, assalamualaikum, tengok kiri. Celaka di luar sholat, maknanya kita tidak bisa memperhatikan lagi tetangga kanan kiri kita. Kita sholat tetap sholat, tapi tetangga kita luput dari perhatian kita. Karena barang siapa dia tertidur lelap karena kenyang, sementara tetangganya lapar tidak makan, jangan berharap baunya surga. Kebalik, jangan berharap masuk surga, baunya pun tidak dapat, karena dianggap la yu'minun, kata Nabi. Kita sholat tapi dianggap tidak beriman. Justru yang kita khawatirkan ketika kita diberi rezeki oleh Allah, bisa naik pesawat sampai 9,5 jam, ada di Jeddah, Makkah, dan Madinah, tapi tetangga kita sampai tidak makan, mubadzir biaya yang kita keluarkan. Na'udzubillah. Jadi penting kita harus tengok kanan kiri tetangga kita, jangan sampai yang kita tinggalkan menyeberang ke negara lain
ada yang kelaparan. Karena kata Nabi, la yu'minu, dianggap tidak beriman. Bagaimana masuk surga orang kita tidak beriman? Itu penafsir yang kedua. Jadi kita dianggap tidak beriman ketika kita tidak memperhatikan tetangga kita, karena itu bagian dari celaka orang yang sholat tapi tidak punya perhatian kepada tetangga kanan kiri kita. Tapi insya Allah kalau di sini sih insya Allah nggak ketemu begitu. Tapi kalau di perkampungan, ini tantangan nih Pak Haji Samlani. Kalau di perkampungan itu kalau kita nggak jeli, ada yang kontrak, mohon maaf itu, kita kan tidak tahu asal usulnya dari mana, beliau basicnya dari mana, tiba-tiba kejadian seperti itu mengkhawatirkan. Karena di dalam hadis itu tidak disebut kecuali yang kontrak, nggak ada kalimatnya itu. Pokoknya kalau kita tidak perhatikan, kita dianggap tidak beriman, sudah. Jadi harus waspada seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadisnya lengkapnya bunyi begini: laisal mu'minuna alladziina yasma'u wa jazaru wa ila jambi. Jadi kita dianggap tidak beriman kalau tetangga kita sampai tidak makan, apa ini namanya, perutnya itu sampai ke nempel ke lambungnya lah, gitu, ke belakang. Itu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Mufrad. Sebaliknya, dalam sholat yang khusyuk, kebalikan dari tadi yang tidak ngerti apa yang dibaca. Orang yang khusyuk itu karena dia ngerti apa yang dibaca. Maka Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun, berbahagialah, sungguh bahagialah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kita berharap di sini banyak pengajar, tidak usah tinggi-tinggi lah proses pembelajaran itu. Yang sehari-hari kita pakai itu kita harus telaah, kita evaluasi, kita muhasabah, jangan sampai ada yang kececer. Maka insya Allah dengan perbaikan-perbaikan akan menjadikan kualitas ibadah kita akan menjadi lebih baik. Tidak berpanjang kalam, saya nanya Pak Haji Samlani, ada pertanyaan enggak katanya, semenjak ada COVID. Ya mudah-mudahan bisa dibawa pulang sambil baca buku lagi apa yang tadi kita lupa. Mohon maaf sekiranya ada kehalpaan, kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum wa nafsikuntakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau ada yang nanya ya silakan. Baik, luar biasa. Rukun iman perkara syahid, rukun Islam, kalimat abdul